Selamat sore, pagi, siang, malam semua. Uh, Kembali lagi bersama saya, Mas Valerio, untuk tutor pengantar rekayasa hayati. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu Foundations of Conservation Principle. Baik, pertama-tama untuk konservasi. Konservasi sendiri itu merupakan penetapan kuantitas fisik selama pergerakan transformasi atau reaksi. Jadi bisa kita katakan uh, suatu hal untuk menetapkan suatu kuantitas. Misalnya kita punya 5 gram apel, ya kalau misalnya kita menerapkan konservasi, maka kita mempertahankan 5 gram, masa 5 gram tersebut. Begitu. Nah, sesuai dengan hukum termodinamika 1, energi momentum massa itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tapi bisa dibentuk dari satu bentuk ke bentuk lain. Begitu. Nah, apa saja sih sebenarnya aplikasi konservasi di rekayasa hayati? Jadi sebenarnya kalau kita menerapkan konservasi ini sangat berkaitan erat dengan yang namanya konsep neraca massa dan energi, di mana dalam suatu sistem um, massa, energi maupun momentum itu dikonservasi begitu. Jadi kita bisa menetapkan uh, apa namanya parameter-parameter tersebut, uh, dan kita bisa menghitung berapa saja kok setiap komponen dari parameter tersebut yang masuk, keluar, atau di generasi atau yang dikonsumsi. Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya. Jadi apa saja sih aplikasinya itu? Jadi yang pertama adalah menentukan perolehan sertifikasi misalnya, terus mendesain proses produksi vaksin COVID-19, kemudian menentukan konsentrasi hasil proses ekstraksi antibiotik, hingga mengestimasi berapa karbon yang diserap pada sistem CCU mikroalga, gitu, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk konsep konservasi sendiri sebenarnya ada dikenal namanya sifat ekstensif. Sifat ekstensif itu adalah sifat fisik materi dan sistem yang bergantung dari ukuran sistem. Jadi bisa kita kuantifikasi gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita punya uh, massa gitu ya. Massa itu kan kalau kita tambahkan akan meningkat gitu. Jadi dia bergantung pada ukurannya. Contoh lagi tuh misalnya kalor. Misal kita punya 5 joule, kita tambahkan 5 joule kembali menjadi 10 joule. Ya, jadi semakin kita tambahkan ukurannya pun semakin meningkat, sifat ekstensif ya. Jadi contohnya itu massa, tinggi, mol, kalor, dan sebagainya. Begitu. Nah, tidak semua dari sifat ekstensif ini tuh bisa terkonservasi saat sistem mengalami perubahan. Begitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita menemukan suatu sifat ekstensif, kita gunakan yang namanya itu accounting equation atau persamaan akuntansi. Dan persamaan ini adalah persamaan yang lebih umum dari persamaan konservasi. Jadi nanti akan kita bahas lebih lanjut perbedaan persamaan akuntansi atau accounting equation dengan persamaan konservasi. Nah, untuk menentukan persamaan konservasi, kita memerlukan 3 langkah. Yaitu yang pertama, kita harus menentukan dulu sifat ekstensif yang perlu dihitung, dan perlu dispesifikasi. Kemudian sistem dan lingkungan perlu kita batasi, jadi kita bedakan mana yang sistem, mana yang lingkungan. Lalu yang ketiga adalah menspesifikasi jangka waktunya. Nah, pertama-tama untuk spesifikasi sifat ekstensif, pertama kita harus uh, melihat dulu sifat ekstensif yang sama perlu dihitung, gitu ya, dalam satu persamaan. Misalnya massa ya kita hitung dalam satu persamaan massa gitu ya. Kemudian kedua, sifat ekstensif yang dihitung selalu harus ada pada sistem yang dikaji gitu ya. Misalnya variabel massa dihitung pada persamaan konservasi massa, namun tidak dengan variabel lainnya begitu. Misalnya kita hitung massa ya tidak dengan mol atau tidak dengan apa namanya volume. Jadi ya kita basisnya massa, massa aja gitu. Lalu yang kedua, kita menspesifikasi sistem begitu ya. Jadi ke dalam konsep konservasi, kita tuh harus bisa membedakan yang namanya itu sistem, lingkungan, dan batas gitu ya. Nah, sistem dan lingkungan itu sendiri tergabung dalam yang namanya itu semesta begitu ya. Jadi sistem itu bagian dari semesta, lingkungan bagian dari semesta ya. Dan tidak semua dari semesta itu sistem dan tidak semua bagian dari semesta itu adalah lingkungan. Jadi ada dua komponen tersebut. Nah, yang membatasi antara sistem dan lingkungan itu adalah yang kita sebut dengan batas ya atau boundary gitu. Nah, uh,
Tapi apa itu sistem? Ya, sistem itu adalah suatu uh, ruang atau suatu uh, hal yang mau kita investigasi begitu. Nah, sebagai contoh di sini, kita punya misalnya kodok ya. Nah, apa sebenarnya mau kita investigasi dari kodok gitu. Jadi misalnya kalau kita mau melihat laju transpirasi atau penguapan air dari kulit kodok ini, maka kita bisa katakan sistemnya adalah tubuh kodok ini. Ya, itu sistemnya. Dan lingkungannya adalah ya batu ini, daun, dan udara gitu misalnya. Terlebih lagi misalnya kita mau investigasi uh, uh, laju penguapan air dari mata kodok. Nah, kalau gitu lingkungannya adalah selain dari mata kodok dan sistemnya adalah matanya si kodok ini. Gitu. Atau misalnya kita mau menginvestigasi uh, apa namanya sistem pernapasan dari uh, atau sistem pencernaan dari kodok, maka kita sistem yang kita kaji adalah ya sistem pencernaan kodoknya dan lingkungannya adalah selain dari sistem pencernaan tersebut. Begitu. Batasnya, nah untuk batasnya apa? Nah, misalnya tadi untuk kita mau hitung laju transpirasi pada tubuh kodok, ya batasnya adalah ya apa namanya bagian terluar dari kulit kodok ini gitu. Kemudian kalau misalnya kita mau tadi kaji laju transpirasi di mata, ya berarti kita buat batasannya yaitu di sekitar mata. Kalau misalnya kita mau misalnya menginvestigasi sistemnya itu adalah tadi laju sistem pencernaan si kodok, maka kita bisa gambar untuk batasan sistemnya yaitu di uh, batas dari si saluran pencernaan itu. Misalnya uh, kulit lambung atau misalnya kulit usus gitu ya. Oke, okay, next. Nah, yang ketiga adalah kita menspesifikasi jangka waktu atau time period. Jadi kalau misalnya kita mau mengkaji suatu sistem, kita perlu melihat uh, durasi atau waktu yang bekerja di dalamnya begitu. Jadi ada dua tipe sebenarnya waktu yang mau kita kaji itu bisa bentuknya discrete yaitu waktu yang finite ya 5 jam, 6 jam gitu misalnya. Dan waktu yang kontinu atau dia tuh berlangsung terus-menerus gitu ya. Jadi terkadang kalau kita menganalisis suatu sistem, kita tidak bisa menganalisisnya tuh sebagian doang, misalnya dalam jangka 5 jam aja. Tapi kita juga bisa melihatnya itu dalam jangka misalnya dari sekarang sampai selamanya gitu ya, atau mendekati infinite. Kita sebut itu dengan jangka waktu kontinu gitu. Oke, untuk selanjutnya adalah kerangka konseptual untuk persamaan counting dan konservasi. Kita pertama melihat dulu ya, untuk sifat prekonservasi itu adalah sifat yang tidak dapat dihancurkan atau dibentuk, melainkan hanya dapat dibentuk ke bentuk lain ya. Jadi balik lagi ke slide yang awal tadi, kalau uh, konservasi itu pada prinsipnya adalah kita mempertahankan suatu hal. Kita tidak bisa memusnahkan atau menciptakan hal tersebut, tapi kita bisa mengubahnya ke bentuk lain begitu. Nah, di sini adalah catatan, tidak semua sifat ekstensif itu terkonservasi ya. Jadi perlu diperhatikan, tidak semuanya bisa dikonservasi. Jadi ada beberapa sebenarnya yang tidak terkonservasi gitu. Nah, contoh-contoh yang terkonservasi itu adalah massa total, massa elemen individual, mol elemen individual, dan energi total begitu. Nah, kemudian maaf, kemudian accounting equation sendiri di sini ada bedanya ya. Accounting equation sama conservation. Kalau accounting equation itu adalah deskripsi matematis dari pergerakan, pembangkitan konsumsi, dan akumulasi properti yang luas dalam sistem yang diminati. Gitu. Nah, kita dan untuk conservation sendiri itu adalah turunan dari accounting equation, jadi dia lebih luas ya daripada accounting gitu. Nah, akan dijelaskan. Nah, ini. Jadi kalau accounting itu dia itu melibatkan input, output, generation, dan consumption gitu, yang menghasilkan accumulation. Sementara untuk konservasi dia hanya melihat input dan outputnya saja gitu, input dan output lalu akumulasi. Jadi pada prinsipnya kalau misalnya kita mau menghitung suatu hal, kita umumnya pakai persamaan accounting terlebih dahulu begitu, karena dia lebih umum, lebih luas. Jadi dia memperhitungkan ada faktor generation dan consumption gitu. Nah, nanti kita akan bahas parameter input, output, generation, consumption, dan accumulation lebih lanjut di slide berikutnya. Oke, jadi
Input itu apa? Input itu adalah semua properti ekstensif yang ditambahkan ke dalam sistem, melintasi batas sistem. Misalnya kita di apa kaki ini, di sini ada heat yang masuk. Nah, heat yang masuk itu adalah input dari sistemnya, misalnya si pack S ini, ice pack ini, gitu. Nah, output itu adalah jumlah properti yang luas, ekstensif yang hilang oleh sistem melintasi batas sistem. Jadi, misalnya tadi ya, heat itu sebagai input, kemudian yang keluar misalnya ada air gitu. Air itu misalnya output gitu dari sistem si icepack ini gitu misalnya. Lalu ada generation. Generation itu adalah apa namanya extensive property yang dibentuk oleh sistem. Dan konsumsi itu adalah jumlah extensive property yang digunakan atau dihancurkan di dalam sistem. Nah, biasanya terjadi di mana generasi dan konsumsi ini? Biasanya terjadi pada sistem yang melibatkan reaksi kimia atau biokimia. Ya, contohnya misalnya bunga matahari ini. Mungkin kita bisa mendeskripsikan input outputnya adalah dia menangkap CO2 di sini dan dia mengeluarkan O2. Ya. Lalu untuk generationnya, karena di sini ada reaksi fotosintesis, dia membentuk misalnya pati gitu ya. Pati itu atau dalam kata lain glukosa. Dia bentuk glukosa. Kemudian untuk konsumsinya dia misalnya memakai CO2 dan H2O begitu dalam prosesnya untuk membentuk C6H12O6 begitu. Dan akumulasi yang terakhir adalah kuantitas yang terkumpul atau habis dari sistem dalam batas sistem selama periode waktu yang ditentukan. Jadi misalnya kalau di sistem ini icepack misalnya kita mau analisis itu parameter kalor, maka kita lihat akumulasi kalor pada si icepacknya itu begitu. Apakah dia meningkat atau tidak. Kalau misalnya nilai akumulasi itu dia positif, maka artinya sistem tersebut bertambah atau terakumulasi parameter tersebut. Jadi misalnya tadi ya, kalau misalnya ice pack ini ketambahan panas, maaf, ketambahan panas, maka dia bisa mengakumulasi panas gitu. Kalau misalnya nilai positif, kalau negatif, maka dia mengeluarkan panas. Ya, misalnya seperti itu. Nah, untuk misalnya ini tadi bunga matahari, misalnya kita akumulasinya itu adalah si pati. Nah, kalau misalnya nilai akumulasi patinya itu positif, berarti artinya si bunga matahari ini tuh mengakumulasi pati di dalam sistemnya. Tapi kalau misalnya dia nilai negatif, akumulasinya, maka artinya dia kehilangan eh, glukosa atau pati tersebut. Begitu. Oke, jadi ini contoh kita punya bunga anggrek. eh, ya, kira-kira yang mana input, output, generasi, dan konsumsi pada sistem ini? Oke, mungkin videonya boleh di pause untuk dicoba dijawab. Baik, jadi untuk sistem anggrek ini, misalnya kita mau meninjau uh, untuk penambahan biomasa ya, kita mau melihat penambahan biomasanya. Nah, biomasa di sini kita katakan adalah uh, misalnya glukosa ya, C6H12O6 begitu. Nah, kalau misalnya kita mau menghitung akumulasi C6H12O6, pertama kita harus meninjau terlebih dahulu, yang mana input, output, generasi, dan konsumsinya. Nah, untuk input, untuk membentuk C6H12O6, tentunya dia uh, perlu ditinjau terlebih dahulu. Apakah misalnya si bunga anggrek ini diberikan misalnya uh, disiram sama air teh yang ada gulanya. Nah, kalau demikian, maka misalnya dia menerima input berupa C6H12O6 langsung dari lingkungan, begitu ya. Nah, misalnya inputnya air teh gitu ya. Inputnya air teh gitu. Yang ada misalnya C6H12O6 gitu. Nah, kemudian misalnya output ya. Misalkan si bunga anggrek ini tuh dimakan sama ulat. Nah, kalau dimakan sama ulat, maka dia kan kehilangan nih pati atau glukosa dari sistemnya. Jadi bisa dikatakan itu adalah output atau variabel massa biomas, massa C6H12O6 yang keluar dari si bunga anggrek ini. Misalnya jadi ulat gitu ya, ulat itu.
Ya, kemudian untuk generasi tentunya dari fotosintesis. Ya, jadi dari fotosintesis dia mensintesis C6H12O6 begitu. Nah, kemudian untuk konsumsinya, misalkan dia dalam kondisi uh, cekaman. Nah, jadi kalau dalam kondisi cekaman, tumbuhan itu cenderung untuk mengambil cadangan makanannya untuk supaya menghasilkan energi gitu. Nah, uh, bila kasusnya tersebut, maka dia mengonsumsi C6H12O6 untuk dipecah menjadi energi, misalnya seperti itu. Jadi dari kondisi cekaman. Atau misalnya dia memakai C6H12O6 ini untuk membentuk metabolit sekunder. Begitu. Oke, jadi ini contoh untuk apa namanya sistem bunga anggrek ya. Kalau misalnya kita perhitungkan uh, sifat ekstensifnya itu adalah massa dari glukosa. Nah, lalu gimana cara kita menulis accounting equation-nya atau persamaan accounting-nya? Caranya adalah pertama kita pertimbangkan dulu apa sifat yang mau kita kaji. Tadi adalah massa si glukosa di bunga anggrek ini. Ya, jadi massanya yang masuk, glukosa yang masuk, masuk ya, input dari misalnya teh tadi ya, dikurangi dengan massa glukosa yang keluar, terus ditambah massa glukosa yang di fotosintesis misalnya, generation, dikurangi dengan massa glukosa yang dikonsumsi, misalnya oleh tumbuhan akibat cekaman gitu ya. Ya, dan hasilnya adalah massa glukosa yang terakumulasi begitu. Misalnya yang dari air teh ini, massa glukosanya yang ditambahkan itu bilang saja 2 gram. Kemudian dari ulat itu dia dimakan banyak nih, misalnya 10 gram. Kemudian dari fotosintesis eh, misalnya dia menghasilkan sekitar 5 gram, dan dari cekaman dia mengambil glukosanya itu sebesar let's say 3 gram. Jadi kita bisa masukkan di persamaan ini, maka untuk massa glukosa yang terakumulasi adalah 2 dikurangin 10 ditambah 5 dikurangin 3 sama dengan berarti minus 5 minus 8 minus 6 gram. Ya, jadi artinya apa? Si bunga anggrek ini kehilangan 6 gram glukosa secara keseluruhan. Gitu. Oke, jadi uh, begitu untuk menghitung persamaan akuntansi dari suatu sistem ya. Oke, kita next. Nah, sebelum kita melanjutkan,